Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua, ustadz yang di sini dan kalian yang di sana, selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Rifki dalam acara dan channel yang sama. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bina akidah akhlak. Dan pada saat ini kita sudah sampai pada bab 4. Alhamdulillah. Nah, di dalam bab 4 ini kita akan mempelajari apa yang dinamakan dengan sikap terpuji, yang dalam agama kita atau bahasa Arabnya dikenal dengan sifat mahmudah. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam diri kita sebagai manusia memang ada dua potensi. Ya, dua potensi yang akan keluar, akan berpengaruh dalam diri kita masing-masing. Apa itu? Yaitu dua sifat. Ada sifat mahmudah, ada juga sifat mazmumah. Nah, untuk sifat mahmudah tadi ya, yaitu sifat terpuji. Nah, kalau sifat mazmumah ini lawan katanya, yaitu sifat tercela. Nah, dalam diri kita ini ada potensi, yaitu potensi sifat ketuhanan. Artinya apa? Kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah. Allah punya berbagai macam al-asmaul husna yang kita kenal, yang kita tahu jumlahnya ada 99. Di sana ada Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil dan lain sebagainya. Nah, kita juga berpotensi untuk bisa berkasih sayang. Kita juga berpotensi untuk melakukan adil dan lain sebagainya. Tinggal nanti yang dominan atau keluar dari sikap kita itu yang mana. Nah, jangan sampai yang ini nih, yaitu sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita, potensi syaitoniyah atau potensi sifat-sifat setan. Apa itu sifat-sifat setan? Ya pastinya adalah kebalikan dari sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat ketuhanan. Jika tadi Allah Subhanahu wa taala punya al-asmaul husna Maha Penyayang, maka sifat syaitoniyah tidak penyayang. Jika Allah punya al-asmaul husna Maha Adil, maka sifat syaitoniyah ya tidak berlaku adil dan lain sebagainya. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa sifat terpuji yang tujuannya adalah agar kita bisa mempraktekkan sifat terpuji itu, dan sifat terpuji itu menjadi karakter dalam diri kita, membentuk tabiat dalam diri kita, sehingga kita sudah terbiasa dengan sifat terpuji itu. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita bisa melihat buku Bina Akidah Akhlak kita. Sifat yang terpuji yang akan dipelajari pada bab ini adalah pertama, yaitu sifat tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab ini sangat perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan itu bersifat duniawiyah dan ukhrawiyah. Kita sebagai pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kita selaku pelajar, nah harus bertanggung jawab terhadap status kita sebagai pelajar. Berarti kalau kalian pelajar, yang harus kalian lakukan adalah belajar. Iya, itu tanggung jawab kita. Kepada siapa? Tanggung jawab kita kepada diri kita, kepada orang tua kita yang telah membiayai kita dalam proses belajar kita, sekolah kita, dan lain sebagainya. Dan tanggung jawab kita terhadap masa depan kita. Iya, rumusnya adalah siapa yang belajar, dia yang pintar. Nah, bagi pekerja, ya dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah,
untuk yang ukhrawiyahnya, yang akhiratnya, kita juga dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bukan terhadap pekerjaan kita atau status kita pelajar saja, tapi dalam setiap tingkah laku kita, setiap nafas kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang, setiap yang bernafas, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia lakukan. Nah, senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Nah, saya kan bukan pemimpin, Ustadz. Saya nggak jadi presiden, saya nggak jadi ketua ini ketua itu. Pemimpin minimal adalah pemimpin bagi dirinya sendiri atau keluarganya. Bagi Ustadz yang sudah punya keluarga, punya istri dan anak, berarti Ustadz adalah pemimpin dalam keluarga Ustadz. Begitupun ayah kalian. Nah, kalian yang belum berkeluarga, ya kan kalian masih kanak-kanak, masih sekolah dasar ya, itu memimpin apa? Memimpin diri kalian. Ingat, di dalam tubuh kita ada anggota-anggota tubuh, ada tangan. Tangan digunakan untuk apa? Tangan adalah anak buah kita. Kita yang memanage, kita yang mengatur, kita yang memimpin. Nanti akan dimintai, hayo tangannya dibuat untuk apa? Matanya dibuat untuk melihat apa? Mulutnya dibuat untuk membicarakan apa? Menyakiti orang kah? Atau menyampaikan kebaikan? Kaki dan lain sebagainya. Nah, jadi sifat tanggung jawab ini sangat amat perlu. Ustadz punya sesuatu yang menarik. Ada video yang Ustadz akan tampilkan. Video ini akan memotivasi kita untuk bersikap tanggung jawab. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini.
Oke anak-anak sekalian, kalian sudah menyaksikan video tentang tanggung jawab. Sekarang kita berlanjut kepada sifat terpuji yang selanjutnya, yaitu sikap adil. Nah, untuk adil ini luar biasa adil ya. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sab'atun tudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, akan mendapat naungan Allah. Dikala saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti di padang mahsyar dikisahkan itu matahari akan berada di atas kepala kita. Itu tidak ada yang bisa bernaung, tidak ada yang bisa berlindung kecuali yang mendapat naungan dan perlindungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah pemimpin atau orang yang adil. Nah, untuk adil ini dibagi menjadi 3. Adil yang pertama adalah adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, simpelnya seperti apa? Peci misalkan. Peci ini tempatnya di kepala. Jangan naruh peci, Masya Allah, di atas galon dispenser. Masa galonnya pakai peci gitu ya? Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Topi ada yang di kepala, bukan buat main terbang-terbangan, main lempar-lemparan. Nah, itu sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sampah diletakkannya di tempat sampah. Maka jika orang membuang sampah sembarangan, itu bukan adil. Nah, lawan adil adalah zolim. Lawan adil adalah zolim. Sifat zolim adalah sifat tercela. Apa itu sifat zolim? Kebalikan dari adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu adil yang pertama. Jadi adil yang pertama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua adalah adil yang berarti sama. Adil yang berarti sama. Maksudnya bagaimana? Ya, kita diperintahkan untuk berkasih sayang kepada sesama, maka kita sayang semuanya. Ama yang kecil lebih muda dari kita sayangi, terhadap orang yang lebih tua kita hormati. Itu tidak pandang siapa-siapa, semuanya sama. Nah, itu berarti adil. Dan yang ketiga adalah adil yang berarti seimbang. Adil yang berarti seimbang artinya tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah artinya tidak memperlakukan orang lebih memihak kepada salah satunya, tapi diperlakukan sama, seimbang. Nah, termasuk dalam menimbang takaran atau jika kita berjualan, jualan kita itu sesuatu yang harus ditimbang, misalkan beras, misalkan minyak atau buah. Kalian kan kalau belanja buah itu ditimbang ya. Belanja beras itu kan ditakar. Nah, itu takarannya harus seimbang, harus sesuai. Itu berarti adil. Oke anak-anakku sekalian, sama seperti sifat bertanggung jawab yang tadi, Ustadz juga akan menampilkan video yang menarik tentunya untuk kita bisa lebih memahami dan bisa mempraktekkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita mulai pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Hadi. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
pengamalan sila kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz, kenapa kamu telat? Baunya kesiangan. Kalau begitu, kamu saya hukum. Tarik telinga dan angkat satu kaki. Baik, Dad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaid, kenapa kamu telat? Karena saya main sampai jam 12 malam. Oh ya sudah, terus silakan duduk. Terima kasih. Ustaz tidak adil. Betul, Ustaz. Mengapa Hafid dihukum sedangkan Zaid tidak dihukum? Ya Ustaz, betul kata Iqbal. Ya, itu tidak adil, Ustaz. Seharusnya siswa diperlakukan dengan sama. Maaf anak-anak. Ya sudah, Hafid silakan duduk. Anak-anak, ini tadi contoh perilaku yang tidak adil. Besok lagi kita harus bersikap adil kepada setiap orang, meskipun itu saudara, teman, dan kepada siapapun. Oke anak-anakku sekalian, kita telah tadi menyaksikan sifat adil ya dalam video. Selanjutnya adalah sifat terpuji yang ketiga, dan ini yang terakhir dalam bab ini, yaitu sifat bijaksana. Nah, bijaksana ini punya lawan kata loh, yaitu bijaksini. Nggak bercanda ya. Bijaksana adalah orang yang dapat melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu itu didasari dengan ilmu dan pengalaman yang telah ia alami. Jadi bijaksana itu adalah sikap yang tidak terburu-buru, tergesa-gesa ya dalam melakukan sesuatu tanpa dipikir lebih dahulu. Nah, makanya orang yang bijaksana yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang bijak, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, kata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu bukan ciri orang yang bijaksana. Oke, untuk jelasnya mari kita saksikan video tentang sikap bijaksana agar dapat lebih meresap dalam diri kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu. Secara bergiliran,
Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka. Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal. Mendengar penjelasan Kol dan Seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya. Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani, bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Wah, salut ya untuk si bayam. Selain bergizi, dia adalah sayur yang baik hati. Karena bayam juga peduli terhadap teman-temannya. Nah, adik-adik harus rajin makan sayuran ya, karena vitamin dari sayuran itu berguna bagi tubuh. Dan jangan lupa sayangi teman-teman kalian. Oke anak-anakku sekalian, berakhirlah sudah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sikap terpuji. Ayo, tadi sudah berapa sikap terpuji yang kita bahas ya? Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, adil. Yang ketiga adalah bijaksana. Oke anak-anakku sekalian, Ustadz harapkan dan ini adalah harapan kita bersama, agar kita menjadi orang yang baik dan selalu berusaha menjadi orang baik dengan menerapkan sikap-sikap terpuji yang sudah diajarkan oleh agama kita. Nah, sehingga kita menjadi orang yang muhsinin ya, karena Allah dekat sekali dengan orang-orang yang selalu berbuat baik dan berusaha untuk menjadi baik. Innallaha qaribun bil muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oke, anak-anak sekalian, sekian pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.